Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video materi perpindahan panas, di mana kita sudah sampai di sesi terakhir kita, yaitu sesi ke-15. Dan materi penutup kita adalah mengenai penukar panas atau heat exchanger. Nah, penukar panas ini merupakan alat gitu ya, atau mesin lah bisa kita katakan itu, yang dia bekerja dengan memanfaatkan fenomena perpindahan panas antara dua fluida. Dan ini banyak digunakan ya di berbagai aplikasi seperti pemanas ruangan, pendingin ruangan gitu atau air conditioner, terus pembangkit listrik dan banyak lagi. Nah, sehingga ini penting untuk dipelajari. Nah, penukar panas ini atau heat exchanger ini bisa kita bedakan menjadi 4 sebenarnya. Itu berdasarkan jenis aliran dan konstruksinya. Nah, jadi ada penukar panas tabung konsentris, aliran berpotongan, terus penukar panas cell and tube, dan juga penukar panas inti kompak. Nah, yang pertama pada penukar panas tabung konsentris. Jadi ini berupa tabung-tabung gitu ya, di mana di sini ada fluida panas dan ada fluida dingin yang mengalir melalui tabung. Nah, proses perpindahan panas yang terjadi itu antara memanfaatkan posisi dari tabung satu dengan tabung lainnya. Jadi karena mereka saling menempel gitu ya tabungnya sehingga terjadi perpindahan panas. Jadi kalau Anda dulu belajar itu kan terjadi dari konveksi menjadi konduksi terus konveksi lagi, istilahnya seperti itu. Nah, pada penukar panas tabung konsentris ini ada dua, itu berdasarkan arah alirannya, yaitu parallel flow atau aliran paralel dan juga counter flow atau aliran berlawanan. Gitu ya. Pada parallel flow itu aliran fluida panas dan aliran fluida dinginnya itu beriringan gitu ya. Jadi dia itu searah. Masuk dari titik yang sama keluar dari titik yang sama pula gitu ya. Kalau kita lihat ini kan panasnya bergerak ke sini, yang dingin juga bergerak ke kanan gitu ya. Sedangkan pada counter flow itu berkebalikan gitu ya, panasnya bergerak ke kanan, dinginnya bergerak ke kiri. Jadi dia saling berlawanan arah. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi kalau di sini itu searah ya tentu lebih mudah dalam mengatur alirannya gitu ya. Cuma perpindahan panas yang terjadi lebih kecil gitu. Jadi di sini dia akan besar tapi sampai ke ujung karena semakin panas ini fluidanya dia akan semakin rendah. Itu tidak terjadi pada yang berlawanan arah. Nah, yang kedua adalah penukar panas arus berpotongan. Nah, di sini arah aliran antara fluida panas dan fluida dingin itu berpotongan dalam artian berada pada posisi saling tegak lurus gitu ya. Nah, di sini juga ada dua jenis gitu ya untuk cross flow heat exchanger. Yang pertama yang mempunyai fin, jadi yang punya ini kotak-kotak ini mempunyai sirip gitu ya. Yang kedua tidak menggunakan fin. Nah, kalau menggunakan sirip maka yang terjadi aliran yang dari sini itu tidak bercampur satu sama lain. Dia mengalir di sela-sela masing-masing sirip gitu ya. Sedangkan yang di sini itu melewati tabung-tabung. Sedangkan yang alirannya bercampur gitu ya, tidak menggunakan fin, maka aliran yang di sini itu sudah bercampur menjadi satu. Gitu ya. Ini seperti ibaratnya tabung itu kita masukkan ke dalam kolam seperti itu. Itu istilahnya saja gitu ya. Tapi di situ fluida langsung dihembuskan dan dia bercampur. Gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau di sini alirannya lebih mudah diatur gitu ya untuk searah, yang di sini akhirnya terjadi turbulensi itu lebih mudah terjadi. Yang ketiga adalah penukar panas tipe cell and tube gitu. Jadi cell and tube ini ada sel, ada juga tabung-tabung gitu, istilahnya begitu. Ya, yang masing-masing itu punya tempat masuk dan tempat keluar yang berbeda. Nah, nanti ini dibedakan menjadi berdasarkan jumlah sel dan jumlah tube-nya. Nah, pada sel and tube ini itu terdapat satu komponen yang namanya baffle. Nah, baffle ini sebenarnya adalah penghalang-penghalang yang sengaja ditempatkan di situ untuk menciptakan turbulensi. Kenapa? Dengan adanya baffle ini maka turbulensi terjadi sehingga koefisien konveksi lebih tinggi ya, daripada kalau tidak adanya baffle tadi. Jadi dia akan meningkatkan koefisien konveksi sehingga
dapat meningkatkan heat flux itu ya, laju perpindahan panas antara sel dengan chipnya. Nah, cell and chip ini umumnya digunakan ketika salah satu dari fluida itu berada pada fase gas itu. Jadi fluidanya bukan fluida yang sama-sama cair gitu atau sama-sama gas. Nah, yang terakhir adalah penukar panas inti kompak. Nah, ini penukar panas yang khusus gitu ya. Dan dia digunakan untuk sebagai penukar panas yang fungsinya untuk memperluas luas permukaan perpindahan panas gitu ya. Nah, sehingga dan ini umum digunakan untuk benda-benda elektronik gitu. Kenapa? Karena benda-benda elektronik itu kan volumenya terbatas, jadi ruangannya terbatas, tapi kan mereka tidak boleh kepanasan terlalu besar gitu ya, karena nanti merusak komponennya, sehingga dibutuhkan luas permukaan bidang perpindahan panasnya sangat besar dalam volume yang sempit. Makanya itu digunakan penukar panas inti kompak. Nah, penukar panas inti kompak ini bisa dibedakan menjadi 5 gitu ya. Itu bergantung pada jenis fin atau jenis sirup yang digunakan. Yang pertama, kalau ada menggunakan flat tube gitu ya. Jadi tabungnya itu datar, terus dia menggunakan sirup yang datar juga. Yang kedua menggunakan tabung berbentuk sirkular, tapi finnya tetap datar. Yang kedua sama-sama sirkular antara tabung dan finnya. Yang ketiga yang keempat itu dia tidak menggunakan tabung ya, hanya plat saja, hanya finnya berupa plat saja, tapi dengan single pass, jadi arah alirannya itu tunggal. Sebaliknya di sini juga menggunakan plat datar gitu ya untuk V-nya, dan juga corrugated ya, korugasi di bagian antar platnya ini, tapi dengan multipass, jadi alirannya itu banyak, lebih dari satu. Nah, itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Ini kalau yang seperti ini kan misalnya untuk komponen-komponen kondensator itu kapasitor kan seperti ini gitu. Beda lagi kalau di ini kan ada motherboard dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan sistem yang keempat dan kelima itu. Jadi ini lebih banyak digunakan pada benda-benda elektronik karena ingin memperkecil, memanfaatkan volume yang kecil, tapi bisa memperluas luas permukaan bidang perpindahan panas. Itu yang dimaksud dengan penukar panas inti kompak. Nah, demikian materi penukar panas kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan ini sekaligus menutup materi perpindahan panas kita di semester kali ini. Kita ketemu lagi di semester-semester yang akan datang pada mata kuliah yang berbeda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.